Marhali, saya ingin ke Akmal terlebih dahulu. Akmal, masih ada 6 laga tersisa ke depan. Nampaknya kita kehilangan paling tidak 2 pemain ya. Ada Yenner yang tidak bisa bermain karena akumulasi kartu, kemudian juga ada Hapner yang katanya juga kemungkinan tidak bisa bermain karena cedera. Nah, melihat komposisi-komposisi pemain ini, apakah kita perlu tambahan pemain baru untuk memperkuat timnas kita ataukah memaksimalkan apa yang ada? Ya, kalau kita lihat materi pemain kita untuk lini belakang menurut saya pikir sudah sangat bagus ya lini belakang kita sejauh ini. Tidak ada Justin Hafner, ada Rizky Ridho, kemudian ada juga kita berharap Jordi Amat bisa pulih dari cederanya juga, begitu juga Justin Hafner misalnya, dan kita punya Messilgers yang baru dihadirkan. Dan walaupun kabar terakhir mengatakan Kevin Ditch kemudian masih sulit untuk bisa segera bergabung dan membela tim nasional Indonesia, baru kemudian bisa ikut membela tim nasional Indonesia pada kualifikasi Piala Dunia 2026 pada bulan Maret nanti. Artinya kalau dari lini belakang saya masih melihat lini belakang kita masih cukup bagus. Yang menjadi problem justru ada di lini tengah dan di lini depan ya sejauh ini, karena untuk bisa menang itu tidak cukup tidak cukup hanya punya pertahanan yang bagus, karena untuk menang kita harus mencetak gol. Nah, problem kita adalah ada di problem bagaimana kita sulit mencetak gol. Nah, ini yang kemudian menjadi PR ya. Oh, kalau untuk pertahanan saya pikir udah oke, tinggal lini tengah kita kalau tidak ada pengatur serangan, misalnya Tom Hei tidak main seperti ketika berhadapan dengan Cina, maka kita tidak ada yang mengatur serangan, karena tipikal Ivar Jenner dan Nathan Chow Aon adalah tipikal gelandang bertahan dan gelandang bekerja, bukan pemain yang punya visi untuk mengatur ritme permainan. Dan itu ada di Tom Hei. Jadi kita butuh pemain yang mirip dengan Tom Hei apabila dia itu dalam kondisi cedera atau tidak fit, atau kemudian tidak atau kena akumulasi. Kemudian juga di lini depan kita tidak punya striker yang benar-benar punya naluri gol tinggi ya. Karena tipikalnya Ragnar Horatmangun, kemudian juga Rafael Strijk itu lebih kepada striker lateral yang bermain dari sisi sayap. Nah, saya pikir PR yang ada saat ini ada di sektor tengah dan depan. Kalau untuk lini belakang saya pikir tidak begitu mengkhawatirkan, walaupun misalnya Justin Hapner cedera, Jordi Amat pun cedera. Nah, kalau dari hitung-hitungan saya, kita masih punya peluang besar untuk bisa lolos ke minimal ya peringkat 3-4, karena kunciannya menurut saya bukan melawan Jepang. Ada kuncinya itu kita adalah nanti berhadapan dengan Bahrain dan Cina yang merupakan pesaing kita di posisi untuk memperebutkan posisi 3-4. Melawan Jepang mungkin kita kalah, tapi melawan Arab Saudi kita berharap kita bisa meraih hasil imbang, karena catatan sejarah kita belum pernah menang melawan Arab Saudi dalam berbagai turnamen yang diikuti. Melawan Australia saya pikir target mencuri 1 poin itu sudah cukup bagus bisa kita lakukan. Nah, nanti tinggal melawan Bahrain dan Cina, 2 laga kandang ini yang harus kita menangkan untuk kita bisa masuk ke posisi 3-4. Walaupun misalnya nanti di partai terakhir kita kalah dari Jepang. Jadi sebenarnya kunci kita untuk bisa lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia ini masih sangat besar dengan jarak poin yang begitu tipis, dan kunciannya ada di ketika kita nanti jadi tuan rumah menghadapi Bahrain dan menghadapi Cina. Secara histori apakah memang kita lumayan kesulitan ketika kita melawan negara-negara dari Asia Timur? Ya, Bahrain pernah kita kalahkan di Jakarta 2-1 pada Piala Asia 2007. Artinya Bahrain ini sebenarnya juga kalau kita lihat mereka bukan tim yang sangat spesial. Kalau hitung-hitungan ranking kan, tim yang paling bisa kita lawan adalah tim yang rankingnya tidak terlalu jauh dari kita, Bahrain dan Cina. Kalau kemudian kita lihat Jepang, mereka langganan Piala Dunia. Australia juga langganan Piala Dunia. Arab Saudi langganan Piala Dunia. Mungkin posisi 1, 2, 3 akan dimiliki jadi milik Jepang, kemudian nomor 2-nya Australia, nomor 3-nya Arab Saudi. Kita tinggal memperebutkan posisi nomor 4 untuk lolos ke babak 4. Dan perebutan itu akan dilakukan dengan Bahrain dan Cina. Kita pernah mengalahkan Cina 3 kali, dan 2 diantaranya salah satunya adalah kita pernah mengalahkan juga Cina di Jakarta. Kemudian Bahrain pernah kita kalahkan juga di Jakarta. Artinya potensi untuk mengalahkan Cina dan Bahrain saya pikir itu sangat besar. Asal seperti tadi kata Erwin di awal, jangan overconfidence dan juga jangan terlalu berlebihan. Kita menyikapi pertandingan ini fokus dan yakin bahwa kita bisa menang. Syaratnya Sintayong harus sudah punya formula bagaimana
bisa mengalahkan Bahrain dan Cina dengan apa yang sudah kita lihat di pertandingan di sebelumnya ketika kita hanya imbang 2-2 melawan Bahrain, walaupun posisinya ketika itu kita udah unggul 2-1, kemudian ketika kalah kita dari Cina 1-2. Nah, ini mungkin akan jadi bahan Sintayong untuk melihat sejauh mana kelemahan kita dan diperbaiki, karena disitulah posisi kita untuk bisa lolos. Dan Patricia, saya tuh paling punya satu hipotesa, Sintayong ini pelatih yang punya hoki. Dulu beberapa kali Sintayong diminta stay out, tagar stay out itu berulang kali terjadi ketika Dan Piala ini AFF. terjadi lagi loh beberapa waktu terakhir. Jadi Piala AFF U23 misalnya, bahkan saya sempat dibully ketika itu karena menyatakan bahwa untuk kemudian seorang pelatih diminta out itu hal yang biasa, karena seluruh dunia pasti pelatih-pelatih tim nasional ada tekanan untuk itu. Tapi habis luar biasa karena Sintayong punya hoki. Misalnya di Piala AFF U23 kita kalah 1-2 dari Malaysia, kita hanya menang 0-1 dari Timor Leste. Tapi kemudian hokinya adalah ketika Kamboja dan Myanmar hanya bermain imbang di grup sebelah, akhirnya kita lolos ke semifinal dan kita kalahkan Thailand di semifinal, yang merupakan catatan luar biasa walaupun di final kita gagal. Kemudian di Piala Asia senior misalnya 2023 lalu, kita sebenarnya hanya menang sekali lawan Vietnam. Kita kalah dari Iran, kita kalah dari Jepang. Tapi kemudian kita diuntungkan dengan Oman yang tidak bisa menang ketika itu, hanya bermain imbang 2 tim itu, sehingga kita lolos. Dan kita berharap juga hokinya Sintayong ada di kualifikasi Piala Dunia kali ini gitu kan, di mana mungkin orang akan semakin kencang meneriaki atau mengkritisi kinerja Sintayong ketika nanti misalnya kita kalah dari Jepang, atau mungkin sialnya kita kalah juga dari Arab Saudi. Tapi masih ada 2 pertandingan yang bisa menjadi kunci Sintayong. Jadi saya masih optimistis Indonesia bisa lolos ke babak keempat minimal dengan cara mengalahkan Bahrain dan Cina. Oke. Mas Erwin melihat peluang besar itu juga masih ada, Mas. Paling tidak kita di posisi 3 atau 4, atau mungkin saja kita bertengger di posisi 2. Ketika Indonesia belum melawan Bahrain dan Cina di pertandingan away, itu sebenarnya optimis, masih bisa optimis. Wah, kalau kita bisa menang salah satu atau menang dua-duanya atau satu seri satu menang, itu mungkin bisa di posisi 3 dengan aman atau bahkan menyodok ke posisi 2 gitu. Tapi setelah pertandingan lawan Cina kemarin ya harus realistis gitu. Bahwa Coach STY sendiri bilang bahwa yang realistis bagi Indonesia di grup ini adalah di posisi 3 dan 4. Kalau mau lolos ke Piala Dunia itu lewat kualifikasi keempat, atau misalnya sial-sialnya harus ke kualifikasi 5 gitu. Jadi realistisnya memang ada di posisi 3, 4, itu yang harus diingat. Dan sekarang, dalam kondisi sekarang, ya memang masih terbuka, lawan head to head Indonesia untuk bisa lolos di posisi 3 atau 4, kita saya sepakat sama Akmal. 1, 2, 3-nya itu ya langganan-langganan Piala Dunianya, Jepang, Arab Saudi, Australia. Kita nggak mau pesimis, tapi sekali lagi realistis. Jadi 1 slot untuk masuk ke Piala Dunia itu ya paling realistis ada di posisi 4, dan head to head-nya lawan Bahrain, lawan Cina. Secara permainan Indonesia meskipun kalah lawan Cina kemarin juga bisa mendominasi dan punya peluang sebetulnya. Secara permainan Indonesia bisa mengimbangi di Bahrain, mengimbangi 2-2. Posisi paling ideal ketika main di kandang adalah harus menang menghadapi Bahrain dan Cina. Jadi peluangnya berat ya. Kalau melihat Jepang, ada Arab Saudi, ada Australia, tapi masih terbuka kalau kita bisa menang lawan Bahrain dan Cina, karena sekali lagi head to head-nya untuk rebutan 1 tiket lagi yang paling realistis ya lawan Bahrain dan Cina. Berat tapi bisa lah ya. Ayo, timnas pasti bisa. Akmal, terakhir apa yang ingin Anda sampaikan paling tidak kepada Coach Sintayong ini, kemudian kita akan menghadapi Jepang dan juga Arab Saudi November nanti, kemudian masih ada 4 laga lagi ke depan. Ya, yang singkat seperti background acara kita, ayo bangkit Garuda. Bangkit, lupakan kekalahan melawan Cina, kita masih punya pertandingan-pertandingan penting. Dan yang menarik, Patricia, ini hipotesa saya gitu, Sintayong itu akan akan keluar aura positifnya, aura kemenangannya ketika sering dikritisi. Tapi ketika kemudian kita sering puja-puji misalnya, itu justru aura positif, aura kemenangannya agak sedikit hilang. Jadi menurut saya yang paling penting adalah saat ini kita harus tetap mengkritisi tim nasional kita, karena dengan dikritisi itu akan mengingatkan bahwa sejatinya timnas kita masih banyak kekurangan. Kalau kemudian kita terus dipuja-puji dan sebagainya, sejauh ini kan puja-pujian itu dilakukan sehingga kemudian Sintayong masih enak melakukan eksperimen ketika kemarin kita berhadapan dengan Cina. Walaupun secara hitung-hitungan bahkan Cina udah berpikir kita bisa kalah dengan skuad Eropanya Indonesia.
Nah, itu yang mungkin harus tetap kita lakukan. Kita tetap kritisi tim nasional kita, tentunya dengan cara-cara atau dengan kata-kata yang bijak dan kritik-kritik yang membangun, yang setidaknya memberikan solusi terhadap problem-problem yang ada saat ini. Dan yang paling pasti menurut saya adalah bangkit sepak bola Indonesia, semangat menolak menyerah, peringkat 3-4 masih bisa kita ambil Amin. untuk